bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha? Nah, dalam video pembelajaran kita kali ini, Pusita akan mengingatkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum kita menyimak video pembelajaran berikut ini, jangan lupa tekan subscribe-nya dulu. Yuk, kita lanjutkan. IPA tema 1 sub tema 2 untuk kelas 5. Tujuan pembelajaran kita kali ini, siswa memahami organ gerak pada manusia, cara menjaga kesehatan alat gerak, dan jenis-jenis otot beserta fungsi dan letaknya. Aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak. Beberapa aktivitas manusia dalam kehidupan memanfaatkan anggota tubuh. Anggota tubuh dapat bergerak karena adanya otot dan tulang. Untuk menjaga agar otot dan tulang tetap kuat, kita harus makan makanan yang sehat serta menjaga pola makan yang teratur. Makanan yang baik untuk pertumbuhan tulang dan otot antara lain adalah susu, daging, telur, dan sayur mayur. Kalian juga menyukainya kan? Organ atau alat gerak pada tubuh manusia ada 3. Yang pertama adalah rangka. Yang kedua, persendian. Yang ketiga adalah otot. Rangka atau tulang merupakan alat gerak pasif. Artinya, rangka atau tulang hanya dapat bergerak dengan bantuan otot. Tulang memiliki 3 bentuk, yaitu pipih, pendek, dan pipa. Persendian berfungsi menghubungkan tulang satu dengan tulang yang lain. Dalam tubuh manusia, setidaknya ada 200 tulang yang saling berhubungan. Maka dari itu, persendian memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam proses terjadinya gerakan. Sedangkan otot adalah merupakan jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia. Fungsinya sebagai alat gerak aktif. Sebagai alat gerak aktif, otot membantu tulang sehingga menghasilkan suatu gerakan tubuh. Tanpa adanya otot, tubuh manusia tidak akan bisa bergerak karena ototlah yang bisa membuat tulang bergerak. Tulang sebagai alat gerak. Nah, perhatikan ada gambar rangka pada layar HP-mu, ya. Nah, di situ ada gambar tengkorak, rahang bawah, tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, ya, tulang belakang, tulang panggul, tulang pengumpil, hasta, telapak, jari tangan, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki. Silakan disimak dengan benar ya. Fungsi rangka tulang adalah sebagai alat gerak pasif yang hanya dapat bergerak bila dibantu oleh otot. Berdasarkan bentuknya, tulang dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, tulang pipih. Contohnya ada di tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Lalu tulang pipa, contohnya tulang paha dan tulang lengan. Kemudian tulang pendek, contohnya tulang
Contohnya adalah tulang rahang. Berdasarkan zat penyusunnya, tulang itu dibedakan menjadi dua. Ada tulang rawan, yaitu contohnya telinga. Tulang keras, contohnya tengkorak. Secara garis besar, rangka tubuh terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, rangka kepala. Tulang tengkorak berguna untuk melindungi otak dan bola mata. Tulang tengkorak dibedakan menjadi tulang tengkorak wajah yang berada pada muka dan tengkorak pelindung otak. Kemudian tulang tengkorak wajah terdiri dari tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan lain-lainnya. Kemudian tulang pelindung otak terdiri dari tulang dahi, tulang pelipis, tulang ubun-ubun, tulang baji. 2. Rangka badan terdiri atas 5 bagian. Ada tulang belakang. Tulang belakang ini terdiri atas 33 ruas, 7 ruas leher, 12 ruang tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, 4 ruas tulang ekor. Tulang dada terdiri atas 3 bagian, bagian hulu, badan, dan taji pedang. Kemudian tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri atas 12 pasang, 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, 2 pasang tulang rusuk melayang. Tulang gelang bahu tersusun atas sepasang tulang belikat yang berbentuk segitiga pipih dan sepasang tulang selangka berbentuk seperti huruf S. Tulang gelang panggul terdiri atas sepasang tulang usus yang berguna untuk menopang usus, sepasang tulang duduk yang berguna untuk menopang tubuh saat duduk, dan sepasang tulang kemaluan. Rangka anggota gerak. Nah, ini adalah bagian tangan. Coba perhatikan pada tabel yang ada di layar kalian, ada nama tulang lengan beserta fungsinya. Yang pertama adalah tulang hasta, yang kedua tulang atas, 3 tulang pentil, 4 tulang pergelangan tangan, 5 tulang telapak tangan. Berikutnya adalah kaki. Nama tulang kaki ada 7 ya, beserta fungsinya. Tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang jari kaki. Jenis otot manusia dan fungsinya. Fungsi otot adalah sebagai alat gerak aktif yang dapat menggerakkan organ lain sehingga terjadi suatu gerakan. Macam-macam otot. Otot lurik. Otot lurik ini adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik juga bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik dinamakan sebagai otot rangka. Kenapa ya? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Terdapat pada otot lengan, otot paha, perut, punggung, dada, dan pipi. Ciri-cirinya otot lurik. Bentuknya itu silindris dengan garis gelap terang.
bentuknya yang panjang dan memiliki banyak inti sel. Melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, mempunyai pigmen mioglobin, inti selnya berada di tepi. Nah, ini gambarnya, perhatikan bentuknya ya, silindris memanjang ya, lalu memiliki banyak inti sel. Otot polos. Otot polos bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ini perhatikan otot polos. Ciri-cirinya, bentuk dari otot polos adalah gelondong, lalu memiliki satu inti sel yang berada di tengah, kemudian dipengaruhi oleh saraf otonom ya, tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Terletak pada organ dalam, berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Pergerakannya dari otot polos itu lambat. Otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, ini gambarnya otot jantung. Perhatikan ya. Ciri-ciri otot jantung itu bentuknya silindris, lalu memiliki percabangan. Otot jantung terletak itu hanya pada jantung dan memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Bekerja tanpa kesadaran manusia dan bekerjanya itu terus-menerus, tidak membutuhkan istirahat. Perbedaan otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Perbedaan di sini dalam tabel menggambarkan bentuknya, jumlah inti selnya, letak inti sel, sistem kerja, reaksi terhadap gerakan, lalu gerakannya bagaimana, serta letaknya di mana. Sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Fungsi persendian adalah menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Nah, ini macam-macam sendi. Sendi engsel, sendi pelana, lalu ada sendi peluru, sendi geser, sendi putar. Berikutnya adalah berbagai macam gerak otot. Gerakan otot itu ada 7 ya, meluruskan, menekuk membengkok, atau menekan ke bawah, mengangkat, memutar, menjauhkan, serta mendekatkan. Contohnya ada kalau meluruskan ada di siku, lutut, dan ruas-ruas jari. Langkah-langkah untuk menjaga dan merawat otot tubuh. Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Melakukan pemanasan, melakukan latihan rutin, serta memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Mengkonsumsi makanan bergizi dan bermanfaat bagi otot. Meringankan nyeri otot.
Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching. Wassalamualaikum.